Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar teman-teman semua pada kesempatan hari ini? Mudah-mudahan selalu baik, mudah-mudahan selalu bahagia. Kembali bertemu dengan saya pada pembahasan video tentang tanya jawab kurikulum merdeka pada jenjang SMK. Sebelum kita mulai lebih jauh, ada baiknya kita berdoa dulu sehingga apa yang kita lakukan nanti selalu mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang video yang lalu. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang sering ditanyakan berkenaan dengan kurikulum merdeka. Hal pertama yang sering ditanyakan adalah apa yang dipelajari di kurikulum merdeka untuk proyek IPAS. Proyek IPAS adalah proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada kurikulum merdeka terdapat satu mata pelajaran yang baru yang merupakan integrasi dari dua mapel sebelumnya di K13, yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Namun dalam proses pelaksanaannya, mapel ini dititik beratkan pada penggunaan proyek sehingga dinamai menjadi mapel proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial atau sering disingkat menjadi proyek IPAS. Nah, mata pelajaran proyek IPAS ini berisi tentang muatan literasi ilmu pengetahuan alam dan sosial yang diformulasikan dalam tema-tema kehidupan yang kontekstual dan aktual, sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungan sekolah masing-masing. Sehingga nanti siswa-siswa diharapkan dapat menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari di kehidupan sehari-harinya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang kelompok mata pelajaran kejuruan di SMK. Nanti ada dua, yang pertama isi kelompok mata pelajaran di kelas 10 dan di kelas 11 dan kelas 12. Yang pertama, muatan kejuruan pada kelas 10 itu berisi tentang materi dasar-dasar kejuruan yang ada pada program keahlian. Kalau dulu di kurikulum K13 ini C2. Jadi C2 adalah materi-materi yang berisi dasar-dasar tentang program keahlian yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang pada kelas 11 dan 12 ini berisi kumpulan mata pelajaran sesuai program keahliannya. Di kurikulum merdeka sering disebut mata pelajaran konsentrasi kejuruan atau konsentrasi program keahlian. Yang pada kurikulum 13 dia dikenal dengan istilah kelompok C3. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang sering juga ditanyakan ialah kegunaan PKL. Nah, PKL ini berubah bentuknya pada kurikulum K3, pada kurikulum merdeka ini menjadi mata pelajaran. Yang sebelumnya di K13 dia bukan merupakan mata pelajaran. Jadi PKL adalah mata pelajaran yang dilaksanakan secara blok dan dirancangkan pelaksanaannya di kelas 12 selama 6 bulan. PKL merupakan wahana pembelajaran di dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada siswa meningkatkan penguasaan kompetensi teknis hard skill-nya sesuai dengan konsentrasi keahliannya serta menginternalisasi karakter dan budaya kerja. Ini masuk di ranah soft skill. Jadi PKL pada kurikulum merdeka ini melatih siswa untuk mengasah hard skill dan soft skill-nya sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Kemudian kita juga akan bahas sedikit saja bedanya P5BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dengan proyek bus learning di SMK. Nah, beda dari keduanya, sama-sama proyek memang, namun bedanya pada proyek penguatan profil Pancasila ini merupakan aktivitas pembelajaran
yang isinya bisa berupa kajian, penelitian, diskusi, bakti sosial, metode penguatan fisik dan mental, atau pembelajaran berbasis proyek untuk menginternalisasi karakter profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk project based learning, ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pembuatan produk, barang atau layanan jasa yang digunakan sebagai wahana penguasaan kompetensi. Jadi, kalau mau digeneralisasi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu menitik tekankan outputnya pada pembentukan karakter, sikap dan perilaku siswa yang nanti mengarah pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Sedangkan project based learning merupakan outputnya nanti siswa punya kompetensi untuk bisa menghasilkan produk barang atau layanan jasa sebagai output dari proses pembelajaran yang menggambarkan penguasaan kompetensi yang dikuasai oleh siswa. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah peran mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Pada K13 namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kurikulum Merdeka berubah namanya menjadi proyek kreatif dan kewirausahaan. Mata pelajaran PKK ini atau proyek kreatif dan kewirausahaan merupakan pembelajaran, wahana pembelajaran bagi siswa melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek untuk mengaktualisasi dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk atau layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Sehingga outputnya, setelah siswa melalui mapel ini, nanti diharapkan siswa punya kompetensi, hard skill dan soft skill dalam pembuatan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang kreatif dan bernilai ekonomis. Demikian teman-teman, sedikit saja dari saya menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul pada penerapan kurikulum Merdeka di jenjang SMK. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi salah satu referensi, sedikit referensi dari pelaksanaan kurikulum Merdeka yang sudah dilaksanakan di sekolah kita masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakkesesuaian dalam penyampaian. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.